Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes jawabnya. Belum makan, Bu? Belum? Belum makan? Habib baru makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'maihi wa alaihi. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i Sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kafati awliya'i, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, sahibul bait, keluarga besar Bapak Haji Muhammad Zain bin Haji Tabrani, wabil khusus para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan cinta saya. Kita doakan semua guru-guru kita yang hadir tempat ini maupun yang tidak hadir tempat ini, semuanya guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua berkumpul di tempat ini guna memperingati haul orang tua kita yang tercinta, Ibu Hajah Haria binti Gairing, dan juga Bapak Haji Tabrani bin Haji Musal. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan, aniskur liwali walidayka ilayya masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini Habib boleh duduk apa enggak ya? Kayaknya kalau ngelihat ibu-ibu adem kalau Habib sambil duduk. Takutnya kalau sambil diri ngelihat ibu-ibu gemeteran. Boleh, Bu? Makasih. Nah, kalau begini adem jadinya ya. Aniskurli wali walidayka ilayya masir, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita agar kita bukan sekedar bersyukur kepada Allah, tapi juga harus bersyukur kepada kedua orang tua. Acara haul semacam ini tidak akan mungkin dibuat kalau bukan keberhasilan orang tua mendidik anaknya. Inilah buahnya. Kalau bukan keberhasilan orang tua mendidik anak-anaknya, nggak mungkin nih acara haul dibuat, udah beberapa tahun. Karena itu, kalau melihat orang tua itu sebagai ahlil khair, ahlil jannah, nggak usah repot-repot. Lihat saja anaknya. Kalau anaknya itu menjadi anak yang soleh dan solehah, maka otomatis kedua orang tuanya min ahlil jannah. Tidak sedikit orang yang mana orang tuanya telah meninggal dunia, ya udah dibiarin aja. Habis meninggal dikuburin, udah selesai. Nggak dipikirin. Nggak dipikirin tuh. Mau dibikinin tahlilan 3 hari, enggak. 7 hari kagak, 11 hari, 14 hari, 21, 40, bahkan 100 hari. Apalagi 1000 hari, setahun sekali, nggak pernah dibuat perhitungan terhadap orang tua. Padahal dulu orang tua sampai mau beliin susu sampai ngutang-ngutang. Bener, Bu? Sampai ngutang-ngutang dia itu buat beliin susu buat anaknya. Giliran orang tuanya udah meninggal,
boro-boro bikin acara, ngedoain aja ogah, doain setiap 5 waktu aja kagak. Apalagi bikin acara, alasannya kalau bikin acara itu mahal biayanya. Nggak mesti harus besar bikin acara. Kalau memang kita nggak mampu, sekedarnya walaupun hanya beberapa orang saja, asal bikin acara haul buat kedua orang tua kita sebagai tanda bakti kita kepada kedua orang tua. Nggak mesti harus besar. Bisa besar, bagus. Ini rumah ada, mobil ada, rekening ada, bikin acara yang sesederhana saja, kagak. Mungkin ada paham-paham yang sebelah sana. Ada orang yang pahamnya paham sebelah sana, Bu. Ngerti? Ya, kalau paham sebelah sana itu, ya selalu mengatakan apa-apa bid'ah. Bikin hall bid'ah, maulid bid'ah, semuanya bid'ah. Yang bilang gak bid'ah siapa? Bid'ah bukan nih? Bid'ah bukan? Bid'ah. Tahlil bid'ah bukan? Bid'ah. Maulid bid'ah bukan? Bid'ah. Haul bid'ah bukan? Bid'ah. Tapi bid'ah hasanah, kebaikan. Ini mic kalau digunakan buat azan, buat baca Quran, biar orang dengar, ya buat ceramah, dapat pahala gak? Dapat, ya. Tapi kalau dipakainya buat yang apa tuh, gonjreng-gonjreng, tempat mana tuh? Hah? Tempat apa tuh? Tempat apa tuh? Yang gonjreng-gonjreng tuh? Hah? Habib nggak tahu sih. Ibu-ibu tahu aja ya. Itu yang gembang gonjreng-gonjreng, kalau ditaruhnya ini mic di tempat gonjreng-gonjreng, jadinya pahala apa dosa? Dosa. Nah itulah mesti kita fahamin. Ada 4 kategori amalan yang boleh kita ikuti. Amalan yang boleh kita ikuti. Orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang mati. Nanti kita bakal mati semua. Ada yang mau hidup sendiri? Ibu-ibu mau hidup sendiri gak, Bu? Hah? Nggak mau? Anak udah mati, cucu, cicit, curucut udah pada mati semua. Ibu doang sendiri. Mau gak kira-kira hidup sendiri? Apa artinya hidup tanpa orang yang kita kasihi? Nggak enak hidup sendiri. Nanti kita bakal mati semua. Kita berharap apa? Syafaatnya baginda Rasulullah. Itulah yang kita harapkan. Karena itu orang mati bisa bermanfaat bagi orang mati, dalilnya itu. Nanti kita semua meminta syafaatnya baginda Rasulullah. Yang kedua, orang hidup bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Ini kita hidup, ini hidup nih. Hidup ya, Bu? Hidup? Beneran hidup? Hidup semua ya? Manfaatnya orang hidup bagi orang hidup, kalau umpamanya Habib ini sholat sendiri, pahalanya berapa? 1. Ada yang colek, niat jadi makmum, kita niat jadi imam. Pahalanya berapa? 27. 27 dibagi 2 atau masing-masing? Masing-masing. Berkat apa tuh? Berkat berjamaah. Begitupun acara tahlilan, membaca sendiri sama berjamaah berbeda pahalanya. Itulah dalil orang hidup bermanfaat bagi orang yang hidup. Yang ketiga, orang hidup bermanfaat bagi orang yang mati. Kita hidup gak nih? Hidup. Tadi kita baca apa? Yasin. Baca tahlil. Kata orang sono bid'ah. Dalilnya nggak ada, nggak diterima katanya. Kata sono no, tahu tuh sini nggak tahu deh. Kata sono no, orang sono bilangnya bid'ah, tahlil bid'ah, nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya. Ya kagak ngaji, bisa ngomong begitu. Ngajinya sama babnya dia saja.
gak pernah mau duduk sama kita. Orang hidup bisa bermanfaat bagi orang mati, dalilnya ada. Badal haji, badal umroh. Boleh gak badal haji? Boleh gak badal umroh? Yang ngerjain badal haji itu orang yang hidup apa yang mati? Yang hidup. Orangnya syaratnya dari beberapa syarat. Syarat paling utama orangnya kudu hidup. Orangnya kudu hidup. Orang hidup membadalkan hajinya untuk orang yang sudah meninggal yang belum berhaji. Orang yang sudah pernah berhaji, dia masih hidup, dia boleh membadalkan haji untuk orang tuanya, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk gurunya, untuk siapa saja. Syaratnya orangnya harus hidup. Itu dalil berarti orang hidup bermanfaat bagi orang yang mati. Karena itu tahlilan boleh apa kagak? Yang baca tahlil orang hidup apa orang mati barusan? Hidup. Kita bacain tuh tadi takbir, tahlil, tahmid semuanya, salawat kita bacain, kita niatin pahalanya buat orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Diterima gak? Terima gak? Terima. Kalau nggak percaya silakan nyusul duluan. Ntar Habib bacain Fatihah nyampe gak? Nah, baru tahu ya. Itu orang hidup bermanfaat bagi orang yang mati. Kemudian orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Tadi orang hidup bermanfaat bagi orang yang mati. Sekarang orang mati bisa bermanfaat gak sama orang yang hidup? Dari mana dalilnya orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang hidup? Kata orang sono, mau ngapain baca-bacain ini dan itu, orang udah mati gak ada manfaatnya. Ada gak yang begitu? Kalau orang udah mati udah gak ada manfaatnya, jangan dibacain macem-macem. Ada yang seperti itu? Orang mati bisa bermanfaat bagi orang yang hidup. Dalilnya pada saat Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasulullah itu pergi ke Masjidil Aqsa, bertemu dengan arwah para nabi, para rasul. Kemudian Rasulullah Mi'raj ke langit, bertemu dengan Allah, dapat perintah sholat 50 waktu. Turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Allah Musa. Nabi Musa saat itu udah meninggal atau masih hidup? Hah? Udah meninggal. Nabi Musa udah meninggal. Rasulullah masih hidup. Ruh bertemu orang yang masih hidup. Berkat nasihat Nabi Musa, orang yang sudah meninggal dunia, mayit, ruh, memberikan nasihat kepada orang yang masih hidup, yaitu baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, umatmu gak bakal sanggup salat 50 waktu. Karena itu kau minta lagi keringanan kepada Allah. Akhirnya Rasulullah meminta lagi keringanan kepada Allah, salat 50 waktu menjadi 5 waktu. Berkat nasihat siapa itu? Mayit, ruh. Berkat nasihatnya ruh Nabi Musa alaihissalam, salat 50 waktu menjadi 5 waktu. Mengapa Allah tidak takdirkan Nabi Allah Isa alaihissalam? Nabi Isa kita yakini masih hidup. Kenapa enggak Allah takdirin Nabi Isa? Pantasnya orang hidup dipertemukan dengan orang yang hidup. Tapi justru malah Allah menakdirkan ruh orang yang sudah meninggal bertemu dengan Nabi Allah, bertemu dengan Rasulullah. Ini membuktikan bahwa alam arwah itu ya bisa bertemu dengan alam
zahir bahwa ruh itu bisa bermanfaat bagi orang yang masih hidup. Saya punya kakek almarhum Jiddi Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Suatu ketika saya punya adik yang kecil, dia itu lagi mulai berbisnis. Kemudian karena memang dia kekurangan modal usaha, sedangkan deadline-nya itu tinggal 2 hari lagi harus dilunasi, dia minta tolonglah sama kita saudara. Kita sebagai saudara kita sudah bantuin. Udah kita bantuin semaksimal mungkin, cuman masih kurang juga. Nggak banyak kurangnya, cuman 150 juta. Kira-kira Bu, kalau Habib bawain ke rumah ibu 150 juta buat anak perawan ibu, diterima apa kagak Bu? Kira-kira diterima gak Bu? Diterima? Enggak diterima? Kurang. Habib tambahin lagi 150 lagi, 300. Ini kurang 150 juta. Akhirnya adik saya sedih. Dalam kesedihannya itu malamnya dia tertidur. Saat tertidur bermimpi bertemu dengan kakek saya, Habib Abdurrahman As-Segaf. Dalam pertemuannya itu setelah dia cium tangan, adik saya ditegur oleh kakek saya. Ente lagi pusing ya. Bayangkan tuh. Kakek negur cucu langsung, ente lagi pusing ya. Langsung adik saya mencucurkan air mata nangis. Iya Njit, manggilnya Njit. Iya Njit, kok Njit bisa tahu? Njit jawab, Njit tahu. Mau nggak Njit bantuin? Subhanallah. Bayangin tuh, ya, orang yang sudah meninggal dunia menawarkan dirinya untuk membantu orang yang masih hidup. Kita yang masih hidup udah nggak sanggup lagi ngebantuin. Ini ruh menawarkan dirinya untuk membantu orang yang masih hidup. Mau nggak Njit bantuin? Kata adik saya, mau Njit. Jawab kakek saya, baiklah kalau begitu besok Njit utus murid Njit, ciri-cirinya begini-begini. Sekitar jam 1 siang dia akan datang, ya. Ente sampaikan hajat ente, insya Allah gobul. Keesokannya ditunggulah oleh adik saya. Menjelang zuhur, setelah zuhur ditunggu. Ternyata ada seorang anak muda, ya, Pak Haji, saya kenal. Datang, setelah dia ketok pintu, ucapkan salam, kemudian dipersilakan masuk oleh adik saya. Adik saya mengatakan, Ji, mohon maaf, ana ada kebutuhan mau pinjam uang 150 juta. Kira-kira bisa gak ngebantu? Siap Habib, sekarang juga ana transfer. Hebat gak? Berkat siapa itu? Berkat orang mati, berkat ruh. Karena itu jangan diartikan orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan suka mengartikan orang yang sudah meninggal dunia nggak bisa berbuat apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Itu buktinya. Yang kedua, mohon maaf ini, Bu, Habib mau cerita, jangan marah Bu ya. Janji Bu, jangan tersinggung. Cerita jangan ya. Cerita. Benar. Cerita boleh Bu. Ibu-ibu tegang, penasaran juga. Apalagi bapak-bapak di sini, apaan nih lagi nih Habib ceritaannya. Pada saat Habib habis nikah lagi, langsung tuh, kan udah dibilang jangan kecewa Bu, ya nanti giliran ibu dilamar anaknya nggak apa-apa, ya. Pada saat Habib habis nikah lagi, beneran ini. Pada saat Habib habis nikah lagi, malamnya nenek saya dari pihak Umi, Syarifah Rogaya binti Muhammad binti Abdullah Al-Attas. Syarifah Rogaya binti Abdullah Al-Attas. Itu nenek saya dari pihak Umi mendatangi bibi saya.
ngasih tahu bahwa itu Muhammad barusan habis nikah lagi sama Fulanah binti Fulan. Rumahnya di sini, ciri-cirinya begini, 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 dan alamatnya di sini, sini, sini. Detil jelas. Artinya bagaimana? Jangan dianggap orang tua nggak tahu kerjaan kita. Kerjaan yang sunnah saja mereka tahu. Bagaimana kalau kita melakukan hal-hal yang haram? Karena itu saya berpesan kepada diri saya dan saudara-saudara sekalian, khususnya kepada ibu-ibu, biar baik-baik sama mertua, sama orang tua. Jadi kalau laki ibu ini agak miring-miring sedikit, belok-belok ke sono-sono, udah dikasih sinyal duluan, Bu. Ya, mau gak dikasih sinyal? Jadi kalau laki ibu ini ada mulai ngelirik-ngelirik yang lain, itu dapat isyarah nantinya dari mertua, dari orang tua. Enak apa kagak? Jangan kayak Habib udah habis nikah baru dapat isyarah. Ya untung. Itu namanya untung. Karena itu kita mesti paham bahwa orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mereka bukannya tidak tahu apa yang sedang kita lakukan, apa yang menimpa diri kita. Karena itu pelihara ukhuwah kita kepada saudara-saudara kita. Jangan suka ribut sama saudara, jangan suka berantem sama saudara. Sebab sedikit udah biarin aja deh, maklumin aja udah. Karena orang tua kita, mereka ini benar-benar mengawasi kita. Kalau urusan yang sunnah saja mereka tahu, bagaimana urusan yang haram. Karena itu hati-hati langkah kita, sikap kita, jangan sampai bikin kecewa orang-orang tua kita yang di alam barzah. Nah, ini juga Habib sedikit mengutip tentang keutamaan daripada hadirnya kita di majelis ini. Ini sekaligus maulid ya. Ya, keutamaan kita ini hadir di majelis ini bukan sekedar kita ini membaca tahlil, ya, tapi kita sholawatan. Kita membaca sholawat. Orang yang membaca sholawat kepada baginda Rasulullah dicatatkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Al-Imam Ghazali. Di situ Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat, di mana malaikat ini kepalanya tingginya di bawah arsy-Nya Allah, kakinya di bawah 7 lapis bumi, sayapnya terbentang dari ujung barat ke ujung timur. Yang apabila umat Islam sedang membaca salawat kepada baginda Rasulullah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Apabila umatnya Rasulullah sedang membaca salawat seperti yang tadi kita bacakan, maka ini malaikat jebur ke lautan cahayanya Allah. Kemudian dia keluar dari lautan cahayanya Allah. Dia kibaskan itu sayapnya, keluarlah percikan-percikan air cahaya, di mana di setiap percikan air cahaya
Allah ciptakan masing-masing percikan satu malaikat yang tugasnya beristighfar, memintakan ampun untuk orang yang membaca salawat kepada baginda Rasulullah sampai yaumil qiyamah. Untung apa rugi kita? Untung apa rugi hadir tempat ini? Berkat kita baca salawat, Allah ciptakan jutaan pabrik istighfar yang otomatis terus bekerja mengikis dosa-dosa kita, sehingga pada saat kita meninggal dunia ini pabrik istighfar terus bekerja mengikis dosa-dosa kita, dan nanti pada saat kita dibangkitkan oleh Allah di hari kemudian dosa-dosa kita udah Allah ampunin semuanya berkat salawat kepada baginda Rasulullah. Itulah kemuliaannya. Karena itu jangan kita sia-siakan majelis-majelis seperti ini. Pahami betul keuntungan, keutamaan, dan pantas kalau kita ini bersyukur dengan mengadakan maulid. Setiap tahun kita mengadakan maulid untuk baginda Rasulullah sebagai tanda syukur kita, pantas itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah. Salawatnya Allah kepada baginda Rasulullah adalah rahmat, curahan kasih sayang. Allah menggunakan fi'il mudhari yang artinya istimrar. Allah terus menerus curahkan rahmatnya, kasih sayangnya hanya untuk baginda Rasulullah, tidak kepada yang lain. Rahmatnya Allah turun wajib harus melalui Rasulullah. Nanti Rasulullah lah yang membagikan kepada seluruh umat. Hebatnya Rasulullah. Rasul yang bagian rahmatnya dari Allah. Di tangan Rasulullah itu rahmatnya Allah. Tidak langsung. Jadi pantas sebagai rasa syukur kita kepada baginda Rasulullah atas rahmat yang diberikan kepada Allah melalui Rasulullah, kita pantas bersyukur kepada baginda Rasulullah. Ngucapin salawat demi salawat juga pantas kita. Karena salawat adalah kunci keselamatan kita di dunia wal akhirah. Baca salawat dengan niat maupun nggak pakai niat, nggak apa-apa. Jangan dengerin yang macem-macem. Ini kan zaman luar biasa. Biar naik derajat lah, biar naik inilah. Yang penting baca aja udah. Baca salawat, perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian. Kepada siapa? Baginda Rasulullah. Allah yang perintahkan kepada kita. Untuk apa? Untuk selalu berselawat. Tujuannya apa? Allah memberikan kunci kesuksesan, kunci keberhasilan, kunci keselamatan. Hai umat Islam, seakan-akan begitu. Jika kalian ingin selamat, ingin sukses, ingin sehat, ingin makmur, ingin kaya raya, ingin berkah, berselawatlah kepada kekasihku Muhammadur Rasulullah. Itu maksudnya. Karena itu perbanyaklah salawat kepada baginda Rasulullah. Dengan bersalawat insya Allah kampung kita, rumah tangga kita berkah, selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dengan acara yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk kita selalu bisa bersalawat kepada baginda Rasulullah. Kemampuan untuk kita selalu bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemampuan untuk kita selalu bisa berkhidmat kepada guru-guru kita. Kemampuan untuk kita selalu bisa mendidik keluarga kita. Kemampuan untuk kita selalu bisa melangkahkan kaki-kaki kita ke majlis-majlis ilim. Kemampuan untuk kita selalu bisa bersedekah. Kemampuan untuk selalu kita berzikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.